Ya, Sudah, terima sudah. kasih Bung Jerry. Selamat malam Prof. Jimli. Saya kira uh, kuliah malam ini mengkaji hukum dan mengkaji konstitusi lah ya, yang sebenarnya ingin dilakukan secara reguler, itu semakin meneguhkan apa namanya, semacam optimisme di, terutama salah satunya saya secara pribadi. Misalnya begini, apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli, sinyal sederhana saja. Jangan kita terlalu kaku untuk melihat pakem-pakem tertentu. Saya melihatnya itu justru dalam konteks ini sebenarnya satu perkembangan peradaban manusia yang kemudian berdampak juga terhadap bagaimana praktek-praktek empirik suatu sistem politik dikelola dalam konteks hukum. Saya mungkin tidak akan mengomentari karena saya bukan berlatar belakang hukum, tapi saya mungkin nanti sedikit di urusan sistem politik dan termasuk nanti di urusan sistem pemilu. Nah, mengapa menjadi sangat relevan? Begini, kalau di orang-orang pemilu, kalau misalnya yang mau mendalami lebih lanjut, itu ada di para pembelajar pemilu itu sebenarnya ada juga filsufnya. Nah, saya sebutlah itu Jose Ortega Gasset. Dia seorang filsuf berkebangsaan Spanyol yang idealnya menjadi filsufnya para orang-orang pemilu. Dia bilang begini, kesejahteraan kaum demokrat apapun jenisnya bergantung pada satu detail teknis yang kerap dianggap sepele, yaitu undang-undang pemilu. Yang lain akan mengikutinya. Nah, kalau berangkat dari pandangan Gasset misalnya, maka akan ada banyak problem-problem yang sifatnya teknis detail, baik itu yang berkaitan secara langsung dalam konteks undang-undang pemilu maupun yang berkaitan tidak langsung misalnya dalam urusan kepemiluan, tetapi dia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, maka kebutuhan untuk apakah tadi yang disebut sebagai kodifikasi ataupun omnibus sebagai satu metode untuk penataan hukum itu menjadi sesuatu yang sangat relevan. Bahkan ini juga terjadi di dunia politik. Misalnya dari sisi disiplin ilmu politik, kalau misalnya perkembangan tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000-an, itu kalau misalnya kita lihat rezim politik dari misalnya kalau yang ditulis oleh LG ya, itu dari Juan Lins ke Sebelis misalnya, tiga gelombang perubahan terkait dengan rezim politik di dunia, itu kan kemudian memunculkan satu kajian baru yang meniscayakan bahwa model-model pemerintahan presidensialisme itu bisa bekerja dalam misalnya kaidah-kaidah ala parlementer dengan model-model pemerintahan koalisi. Jadi itu sesuatu yang dulu awalnya itu kan menjadi perdebatan yang sangat keras di antara para ilmuwan politik. Yang satu sangat pro bahwa kemudian yang paling efektif adalah sistem parlementer, yang satu ya karena menganggap bahwa umur hidup dari negara-negara yang diobservasi di dunia itu lebih panjang usianya di sistem negara parlementer. Dan kemudian itu berkembang juga ada bantahan-bantahan yang lain yang kemudian memunculkan satu tadi Prof. Jimli sempat menyebut sebagai model kalau misalnya Detlef Nulte itu bilang parlementarisasi sistem presidensialisme itu bekerja itu, dan itu jadi satu kaidah yang kemudian diterima. Dan kemudian kalau di negara-negara Amerika Latin yang selalu yang memang posisinya sistem pemerintahannya presidensial dan kemudian diiringi dengan sistem multipartai yang terfragmentasi, maka pelembagaan koalisi menjadi satu instrumen yang sangat niscaya, baik itu diatur dalam konstitusi, dimungkinkan dalam konteks konstitusi hukum atau konstitusi, termasuk jika dikaitkan dengan siklus elektoral atau fakta politik. Nah, itu muncul. Nah, itu kemudian membuat negara-negara presidensialisme yang awalnya dituding justru memunculkan potensi instabilitas demokrasi itu bisa tertangani. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli dan dituliskan dalam buku ini jadi menarik karena begini, posisinya kalau misalnya sekarang di pembahasan undang-undang pemilu, kalau yang undang-undang nomor 7 itu kan ada semacam kita katakanlah kodifikasi terhadap 3 undang-undang, mulai dari undang-undang pilpres, pemilu legislatif dan
penyelenggara. Nah, sekarang ini berkembang lagi, misalnya menjadi 5, karena selain yang 3 tadi, ditambah lagi juga dengan kalau tidak salah Undang-Undang Pilkada, dan kemudian apa namanya Pilkada DPD ya, salah satunya itu. Nah, tetapi di luar itu, ya, nah tetapi di luar itu sebenarnya tadi apa yang sempat disinggung juga oleh Prof. Jimli, misalnya bicara tentang ormas. Nah, itu juga penting karena saya setidaknya mengidentifikasi ada teoritis 8 isu atau undang-undang yang akan disentuh sebenarnya dalam taruhlah yang RUU yang sekarang ini ada yang sedang mengatur 5 klausul itu. Misalnya tadi Ormas, Parpol, Adminduk, Pemda, kemudian Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kemudian Undang-Undang Kepegawaian misalnya terkait dengan pegawai negeri, termasuk MD3. Nah, ini nanti akan menentukan juga metode mana yang bisa lebih efektif untuk digunakan sebagai pendekatan. Karena tentu kalau misalnya dalam konteks kodifikasi yang didasarkan pada tematik, maka akan kesulitan menjangkau problem-problem yang muncul dari sisi kepemiluan kita. Ini kan ada problem perennial yang misalnya daftar pemilih, dan itu kaitannya sama Adminduk. Ada problem perennial yang juga misalnya terkait dengan proses nominasi dan kandidasi. Ada juga problem perennial yang sifatnya pelembagaan koalisi yang tidak pernah terbentuk, dan itu akan menyinggung undang-undang partai, termasuk nanti mungkin undang-undang MD3 misalnya. Nah, kalau misalnya kita menskenariokan pembahasan itu dalam model kodifikasi, kelihatannya dalam durasi waktu atau constraint yang tersedia itu mungkin tidak terjangkau. Tapi kalau misalnya pendekatannya omnibus, mungkin isu-isu itu akan bisa mulai disinggung satu persatu. Karena gini, pada 1 Juli 2020, Komisi Panja RUU Pemilu Komisi 2 itu mengundang beberapa ahli untuk memberikan masukan terhadap draft RUU yang sedang disiapkan untuk menjadi draft RUU-nya DPR. Nah, kami sendiri di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi dalam catatan awal, kami mengajukan sekitar 4 isu yang kami anggap penting. Nah, dan itu kelihatannya memang belum terakomodasi dalam draft RUU Pemilu karena menyangkut sisi dari pengaturan di ketentuan atau undang-undang lain, Prof. Misalnya, fakta politik dan fakta konstitusi kita, siklus elektoral pemilu kita sejak tahun 99 sampai terakhir 2019 itu hanya menghasilkan partai pemenang pemilu yang posisinya tidak lebih dari 20%. Kecuali tahun 99 yang PDI Perjuangan sampai di angka 33%. Itu pun tidak membentuk mayoritas. Nah, pada akhirnya agar pemerintahan presidensialisme kita berjalan dan kemudian multi partai ini menjadi semacam fakta politik elektoral, maka pemerintahan koalisi yang kemudian berjalan, kan, terutama sejak era 2004 sampai sekarang. Nah, problemnya kita tidak pernah membicarakan secara serius atau membuka ruang secara serius untuk bagaimana kemudian kaidah-kaidah koalisi pemerintahan itu kemudian dilembagakan. Dan undang-undang pemilu yang saat ini draftnya sedang disusun, itu juga kan diperadabkan pada, itu bagian nanti ada singgungan dengan undang-undang partai politik, juga ada singgungan dengan undang-undang MD3. Nah, isu yang kedua yang juga pada akhirnya kami juga coba ajukan Prof. Jimli dan teman-teman. Salah satunya begini, kalau misalnya dilihat dari sisi kebijakan tentang misalnya spesifik terkait dengan pembiayaan kampanye di pemilu Indonesia, terutama sejak penerapan sistem pemilu daftar terbuka. Kalau data yang coba saya perbandingkan sejak tahun 2009 sampai 2019, memang pembiayaan kampanye kita itu faktanya makin meningkat. Nah, itu bisa dipahami dalam konteks misalnya analisis ekonomi ya sederhana gitu, inflasi meningkat, kemudian kampanye yang kena misalnya istilahnya amerikanisasi, kampanye yang banyak menggunakan konsultan politik, menggunakan media besar gitu ya, iklan kampanye, ya itu bisa dianggap normal. Tetapi yang jadi pertanyaan begini, saya membandingkan pembiayaan
kampanye 2014 dibandingkan 2019 bukan saja meningkat dari sisi realnya, termasuk menunjukkan satu fenomena atau gejala yang cukup konsisten, yaitu menguatnya personalisasi dan kandidat center dalam skema elektoral kita, terutama di pemilu legislatif. Kalau tahun 2014, pembiayaan kampanye di pemilu 2014 itu berdasarkan laporan partai politik peserta pemilu itu 77% ditopang atau berasal dari pembelanjaan kampanye yang berasal dari caleg. 2019 itu meningkat sampai 93%. Nah, itu saya sampaikan ke Komisi 2 di Panja RU Pemilu, ini mau dilihat sebagai problem atau tidak. Dan kalau misalnya kita melihatnya sebagai satu problem dan hendak mengatasinya, bagi saya tidak cukup misalnya Undang-Undang Pemilu mengubah sistem pemilunya untuk dalam rangka meredusir pembiayaan kampanye yang bersumber dari caleg. Karena faktanya partai politik kita itu menjadikan caleg sebagai tulang punggung utama. Dan lama-lama peran partai tidak ada kecuali selembar kertas sebagai peserta pemilu. Tapi semuanya akan diserahkan oleh caleg. Saya katakan, apakah tidak mungkin skema pembiayaan kampanye ini dilihat lebih besar dalam konteks political financing. Jadi pembiayaan politik. Dan itu mau tidak mau tidak cukup hanya pada undang-undang pemilu, tetapi juga pada undang-undang partai politik. Nah, dengan demikian, kalau misalnya kita mampu mengidentifikasi, tadi berangkat dari kasus di Kanada, Prof, kalau mampu kita mengidentifikasi dan memberikan sejumlah masalah yang didukung dengan data, yang kita mitigasi cukup konsisten dan disampaikan kepada DPR, mungkin akan mengubah sedikit setidaknya persepsi tentang ini masalah dan masalah ini tidak cukup mungkin diselesaikan dengan isu pendekatan misalnya kodifikasi, tetapi mungkin butuh pendekatan yang misalnya omnibus tadi. Nah, tapi yang terakhir problemnya kan satu, mau dia undang-undang pemilu atau undang-undang apapun juga isinya. Selamanya undang-undang itu, terutama yang pemilu, sejauh yang saya tahu tidak ada satupun undang-undang pemilu yang produk para ahli. Ini kan selamanya produk politik DPR dan pemerintah. Nah, pertanyaannya, sejauh mana penerimaan para aktor politik atau otoritas politik dalam konteks pembentukan undang-undang menerima satu pendekatan baru atau bahkan menerima itu sebagai masalah dan kemudian membahasnya dalam pembahasan, tentu akan bergantung pada upaya kita meyakinkan kelompok-kelompok politik itu. Nah, yang jadi soal, kita harus mulai juga mengidentifikasi bukan hanya sekedar peta masalah, tetapi insentif apa yang bisa didapatkan oleh misalnya kelompok-kelompok politik agar isu itu diadopsi dan kemudian metode atau pendekatan misalnya yang omnibus tadi dipergunakan. Nah, mungkin itu respon saya dari segala pengalaman yang saya ikuti. Nah, memang catatan saya yang juga ini terakhir, saya harus mengikuti istri saya itu studi ke Jerman, saya 2014. Waktu itu sempat muncul isu awalnya grand design tentang Omnibus Law. Tetapi pada akhirnya untuk pembahasan Undang-Undang Nomor 7 itu kemudian kodifikasi. Meskipun pembahasan mendalam seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli itu terus terang tidak kami dapatkan, Prof. Jadi sebenarnya di satu sisi, apalagi di situasi pandemi ini, kan omnibus tentang penciptaan lapangan kerja itu kan kemudian dipahami dalam konteks prasangka yang cukup besar. Tapi saya kira itu bisa dipahami karena memang ruang-ruang deliberasi publiknya untuk membicarakan diskursus politik di ruang publik itu memang agak berkurang. Nah, harapannya kalau misalnya teman-teman tepi ya, dan tadi juga Prof. Jimli, kita bisa secara reguler memanfaatkan ruang-ruang publik ini untuk mengintrodusir pendalaman terhadap isu-isu tertentu, maka setidaknya mulai kita bisa bergeser, tidak lagi kaku-kaku amat lah melihat banyak persoalan. Karena di politik itu juga kan pakemnya rejim juga sudah mulai saling cross, meskipun dia tidak harus membentuk rejim baru yang misalnya semi presidensialisme. Nah, itu kan berbeda. Tapi
model-model apa kayak yang disebut oleh Figueiredo, Limongi, disebut sebagai pemerintahan presidensialisme, koalisi parlamentarisme, despresidensialisme, despresidensialismus itu menjadi juga satu fakta politik dan fakta konstitusi yang diterima di banyak negara sebagai akibat dari perkembangan disiplin ilmu dan praktek empirik dalam mengelola sistem politik. Itu catatan saya, Bung Jerry, Prof. Jimli. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Selamat malam. Saya merespon satu catatan saja. Jadi gini, pada akhirnya dalam pengalaman saya melakukan advokasi undang-undang pemilu ya, termasuk menjadi pegiat pemilu itu kan mau tidak mau harus memposisikan diri untuk menjadi satu aktor yang bisa diajak ngobrol sama aktor yang lain, terutama partai politik. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usulkan, kan akan sangat bergantung penggunanya. Dan pengguna paling utama ya partai politik. Misalnya terkait dengan politik. Kita harus mampu, saya kira, ini PR ya, untuk menjawab kegelisahan partai politik kita. Mungkin ini juga nanti ke Prof. Jimli juga lah sekaligus pertanyaan. Prof, sampai sekarang, Prof, dari interaksi saya dengan beberapa orang-orang partai politik yang taruhlah masih punya concern terhadap bagaimana kemudian parlemen itu menjadi lebih baik, bagaimana kemudian fungsi legislasi yang ada di parlemen selepas amandemen ya, dan di pasal 20 ayat 1 yang kemudian pada akhirnya juga tidak bekerja dengan baik, karena kalau kita lihat sejarah politik Indonesia hampir mirip seperti tradisi-tradisi di Amerika Latin yang merupakan warisan kolonial Spanyol. Makanya eksekutif itulah yang faktanya juga masih sangat dominan dalam memproduksi produk-produk kebijakan, dan terutama kalau sudah levelnya sampai ke PP. Nah, kegelisahan mereka begini. Seringkali ada semacam prasangka yang kemudian kita tidak bisa lembagakan. Misalnya terkait dengan produk-produk atau isu apa yang hendaknya diajukan sebagai rancangan undang-undang, sebagai satu masalah bangsa dalam rangka memecahkan soal kebangsaan kita. Nah, misalnya gini, kalau mereka cerita, kalau kemudian semua RUU itu didasari misalnya dengan naskah akademik, pertanyaannya, isu apa yang bisa dibuatkan naskah akademik? Dan siapa yang bisa membiayai naskah akademik? Siapa yang bisa meng-hire misalnya level-level orang dengan kualifikasi yang sangat tinggi dengan berbiaya yang sangat mahal? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Dan kita juga sampai sekarang belum mendapatkan belum punya formula yang bisa meyakinkan mereka bahwa itu tidak harus dicurigai. Nah, termasuk juga pertanyaan, ketika kita tidak lagi memiliki semacam haluan, garis-garis besar haluan negara misalnya di era Orde Baru itu yang kita miliki dan kemudian hilang, itu pada akhirnya kan segala politik hukum kita ke depan akan sangat bergantung personalisasi presiden. Dan usia dari, taruhlah, visi misi yang nanti akan dituangkan dalam dan menentukan politik hukum kita, itu hanya ada pada batasan nggak lebih dari 10 tahun atau 2 periode. Kalau kita lihat faktanya. Nah, ini juga nanti yang akan menjelaskan mengapa kemudian setiap periode pemilu sejak tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, dan nanti 2024, selalu diiringi dengan undang-undang pemilu yang baru. Kalau teman-teman agak rajin ya mengikuti ada konsideran yang di RUU pemilu itu selamanya muncul dan tidak pernah kita sepakati untuk dituntaskan kapan. Itu terkait dengan bagaimana menciptakan sistem presidensialisme yang efektif dan menjawab persoalan bagaimana menyederhanakan sistem kepartean. Formula itu selalu menjadi pertanyaan dan kegelisahan partai-partai, terus tentu partai-partai yang ada di parlemen. Nah, kita tidak pernah mampu menyediakan alternatif. Misalnya, kami sampaikan, pada akhirnya kalau tadi ya, saya sempat singgung di paparan awal terkait dengan pergeseran disiplin ilmu, pergeseran... Ya, Bung Agus, mungkin bisa lebih singkat ya? Ya, ini yang terakhirnya. Justru ternyata model-model pemerintahan koalisi
itu menjadi satu keniscayaan, baik itu konstitusi maupun politik dalam sistem Indonesia. Dan itu bisa juga didekati. Oleh karena itu, melembagakan koalisi setidaknya akan mengurangi pemikiran tentang bagaimana mengubah sistem pemilu dalam rangka menyederhanakan sistem kepartean. Karena undang-undang pemilu selamanya isinya halang rintang. Kalau Anda baca undang-undang pemilu kita, semuanya threshold. Mau administratif, mau yang instrumental. Itu threshold semua. Saya kira itu yang sekarang ini dibutuhkan, kontribusi kita untuk memberikan mitigasi data, memberikan sejumlah alternatif, membuka pandangan-pandangan tertentu, dan itu kita bisa yakinkan ke para pembentuk undang-undang. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih, Bung Sebas dan teman-teman. Prof. Jimli. Ya, ya.